kita nanti langsung ke simulator olah gerak. Yaitu ini pertama skenario ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Coba nanti dibuka sendiri, pakai handphone atau pakai laptop, pakai TV pun bisa. Yeah. Kalau ada Google Smart, buka aja di TV, televisi Anda. Saya malah kasih tahu cucu saya. Walaupun saya nggak bisa buka di TV itu. Cucu saya dia bilang, teriak dia, tanker anatomi, langsung keluar. Ini keluar. Ya. Jadi nanti Anda tolong buka ini. Ya, keempat skenario ini, inilah nanti yang akan dipakai untuk simulator. Jadi saya nggak bisa jelaskan, jangan pula nanti nabrak. Ya nabrak nggak apa-apa, namanya simulator. Nabrak paling buyar lah. Ya. Tapi kalau dikata betul nabrak ya orang lain yang jadi korban kali. Ya. Jadi nanti buka ini 1, 2, 3, 4. Ya, yang keempat skenario ini yang saya pakai untuk latihan di simulator pertemuan berikutnya. Ya, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya stop sampai sini. Sebelumnya ada yang kami menyampaikan mengenai nulis night order. Ya, saya ingatkan jangan sekali-kali nulis ragu-ragu panggil nakoda. Sampai sekarang masih ada di kapal. Masih. Ya, kapten juga. Jangan. Mengapa demikian? Memperlemah kedudukan hukum kapten nanti kalau ada kejadian. Dulu ada di Pertamina tabrakan kapal MT Prabu Mulih dengan KM Gunung Tambora Jakarta Laut di Selat Bernala. Ya, waktu sidang Mahkamah Pelayaran, Mu'alim 2 ditanya sama Mahkamah, mengapa kamu tidak bangunkan kapten? Waktu itu Mu'alim 2 nggak bangun kapten. Dia tanya, mengapa kamu nggak bangun? Keadaan sudah genting gitu, kamu tidak bangunkan kapten? Apa jawabnya? Karena saya nggak ragu-ragu. Kapten kan nulis di ragu-ragu panggil nakoda. Dia nggak ragu-ragu, tapi tabrakan. Apa tuh? Kedudukan hukum nakoda yang lemah. Apa betul kapten nulis itu? Iya. Akhir kapten kena sanksi juga. Itu kejadian jam 2 malam. Ya, jadi nanti saya ingatkan, kalau Anda semua sudah nakoda, jangan sekali-kali menulis anekdot call master. Terus nulisnya bagaimana? Memanggil nakoda itu sudah ada di Break Prosedur Gaib. Ada buku Break Prosedur Gaib di Anjungan itu ada. Ada kan? Nah, 1 ini, 2 ini, 3 ini, ada berapa? Ya, itu baru harus manggil nakoda. Jadi kapten tulis saja panggil nakoda sesuai Break Prosedur Gaib. Jangan bangunkan nakoda kalau ragu-ragu. Udah kalau dia ragu-ragu, kalau enggak akhirnya tabrakan. Kapten kena. Akhirnya ada sanksi tidak boleh belayar sekian waktu menjadi nakoda, menjadi Mu'alim 2. Itu MT Prabu Mulih, Anda mungkin masih sekolah tahun 70-an. Makanya selama saya waktu itu jadi nakoda, saya tidak pernah menulis ragu-ragu panggil nakoda. Jadi saya tulis saja, jika panggil nakoda sesuai Break Prosedur Gaib. Ada di Break Prosedur Gaib panggil nakoda. Ini saya kasih tunjuk. Ya.
mungkin yang asinkronus ada itu, ya, yang untuk karena asinkronus sampai 4 kali pertemuan, kalau Anda hanya 3 kali pertemuan, ini kan sampai 4 kali pertemuan. Nah ini saya tulis, ya, ini. Jadi nanti modul ya, ini saya ada modul saya untuk yang baru ini sudah saya lupa SANC, ya. Kalau yang lama ya olah gerak karena bahasa Indonesia. Sekarang karena apa? Karena menghindari apa? Kalau ada audit, ya. Ya saya banyak ini Pak, banyak apa namanya? Banyak gambar, ya, bahan ajar saya. Olah gerak ya gambar lah, ya. Nah ini memanggil nakoda jika ragu-ragu ini enggak usah ditulis, ya. Ragu-ragu panggil nakoda tidak usah, ya. Nanti tergantung pada ini. Ini baru contohnya yang manggil nakoda ini ada di Brit Prosedur. Baik, kita dulu saya sekarang. Jadi ini, ya, ini ada di Brit Prosedur Guide. Dalam Brit Prosedur Guide disebutkan panggil nakoda saat sebagai berikut. Ini contohnya. 1, ini 2, ya. Jadi nggak usah, jangan nulis ragu-ragu panggil nakoda. Nah, itu sudah otomatis lah. Masa mau panggil koki atau kakak enggak. Jadi nggak usah tulis itu. Artinya memperlemah status hukum Anda kalau ada kejadian. Itu RT mulai kaptennya akhirnya diturunkan. Ya, kapten jangan tolerir enggak. Ya. Ya kemungkinan karena Kapten Jakarta Laut itu mungkin senior, mahkamah pelayarannya junior, ya agak berani lah dia. Nah ini ya, jadi karena dalam BPG sudah jelas di buku Brit Prosedur Guide ada di adiman itu. Ya, ini manggil nakoda jika ini yang saya tulis miring ini Pak. Ya, ini ada di Brit Prosedur Guide. Makanya tulis di buku perintah malam panggil nakoda sesuai Brit Prosedur Guide. Tidak usah ragu-ragu. Saya terus terang selama saya jadi nakoda, saya nggak pernah nulis ragu-ragu panggil nakoda. Ya sesuai ini panggil nakoda sesuai Brit Prosedur Guide. Ya itu yang pertama. Ini penting sekali untuk nanti Anda kalau menjadi nakoda. Ya, oke. Terus mengenai mengapa kok ada audit dari PT? Ya, ini auditnya dilihat di internet.
Muka lu gak ada. Saya apa-apa. Kelas. Apa? Masih ada nggak rating? Inspektur rating yang pertama masih ada nggak? Masih ada. Ada. Nah, itu dia harus training dan bekas nakoda harusnya, ya, training dari oil company internasional maupun OSIM, ya kan? Ya. Jadi ada ya yang masih ada di sektor penting. Masih. Ada 5 orang. Ada 5 orang, bagus. Ya, jadi dia mengaudit kapal dasarnya sire, ya kan? Dasarnya sire, ini sire, tidak kelihatan nih. Tulisannya enggak. Ya sire. Oh. Tahu nggak? Nyari sirenya, teksnya sire. Saya yang aku paling ini ya. Saya mau mencari apa? Bab 3 mengenai kru manajemen, mengenai mengapa nakoda harus punya SHMC. Karena ada di dalam sire itu, ya, ada di dalam sire. Teksnya ini yang saya lupa taruh mana, teks sirenya, ya. Tiga berapa? Ini kali kesini kali. Ini juga nggak ada. Nah, bisa nggak cari? 3.4. Hah? Nah, coba. Ya. Bukain. Kalau kita pakai aplikasi ya? Ada di situ. Ya, aplikasi. Nah, ini ya, ini kan? Iya. Pertanyaannya itu kan? Nah, coba carikan di sini bisa nggak? Saya lupa, saya coba ya, saya taruh. Nah, ini sih mana? Ini Pak, sini Pak, ini. Ya, nah ini. Orientasinya nih, kalau ada belajarnya ke OSIM, Oil Company International Marine Forum, ada checklist untuk mengaudit kapal. Ya, jadi ini kalau mengaudit kru manajemen tadi mengenai nakoda tadi, ya, itu dasar hukumnya ini, ya, ada di sini. Nah ini bab 3. Mengapa nakoda ditanya SHMC? Kalau nggak punya SHMC harus membuktikan bahwa nakoda itu pernah jadi kapten dalam 1 tahun 30 kali masuk pelabuhan. Kalau saya pertama bisa setahun 30 kali, ya, tiap minggu masuk, ya, betul. Ini ada keterangannya di sini. Ini saya tunjukkan. Bab 3, ya, di bab 3 mengenai kru manajemen, ya, ini. Nah ini. Ya, ini bab 3 ini. Ya. Ini Pak. Has the master attended a ship and drill course? Ini. Ya. SHMC ini.
Mengapa kalau di tender ditanya itu? Ya, nanti ini. Nah ini syaratnya. Boleh nggak punya tapi dalam 1 tahun menjadi kapten masuk pelabuhan 30 kali. Ada di sini. Ini keterangan yang biru nih. Ya, ini dasar hukumnya. Mengapa kapten harus punya SHMC? Ya mudah-mudahan nanti Anda lewat sana tanya aja. Semua dapat SHMC lah. Dipakai tidak dipakai. Harusnya dapat SHMC. Karena apa namanya? Ada di kapal-kapal tertentu ditanyakan SHMC ini. Dasarnya dari sini SHMC. Ya, kira-kira itu. Ya. Jadi di Pertamina gimana? SHMC-nya diklat bubar itu diklatnya. Siapa yang ngajar itu? Dulu yang ngajar saya punya juga Pak SHMC. Makanya kalau saya anggota PNJ nggak ada masalah. Saya punya SHMC. Tapi saya nggak kursus. Karena yang ngajar pertama kali saya mau kursus sama siapa? SHMC yang ngajar saya. Dan saya mau kursus sama siapa? Nah itu saya punya SHMC. Nah di sini saya usulkan ANT 1 dikasih SHMC. Gitu. Nanti ada dapat mungkin lewat senat lah. Ini sudah lulus ANT 1 dipromosi jadi nakoda kena inspektur PT, walaupun PT-nya teman Anda sendiri. Mungkin inspektur PT-nya nggak punya SHMC malah. Benar kan? Inspektur PT dia belum tentu punya SHMC. Aduh, kursusnya nggak ada. Itulah saya buat di sini bikin SHMC. Dulu Pertamina diklatnya sudah bubar itu. Mau training gimana lagi? Nah ini saya buat di sini melalui ANT 1. Jadi ANT 1 tamatan PP3IP sekaligus harus diberikan SHMC. Itu saya usulkan itu, tapi ya di Senat ada yang ngomong, ya kan? Nah ini sudah ada perubahan untuk yang angkatan 2023 mata pelajarannya bukan olah gerak lagi, disebut SHMC. Langsung dapat sertifikat itu. Langsung dapat sertifikat. Bagaimana? Langsung dapat sertifikat. Langsung dapat sertifikatnya berarti. Iya, SHMC. Maksudnya sertifikat yang lain? Enggak yang SHMC-nya ini. Makanya nanti mudah-mudahan Anda udah dapat. Amin. Makanya harus lewat Senat. Ya, nanti diambil lewat Senat. Siap. Senat Di apa? Diusulkan lewat Senat supaya dapat SHMC. Ya, kira-kira begitu. Ya, saya pernah teman saya itulah dia masuk di sel atau di mana ada inspektur dari terminal naik menanyakan SHMC, kapten itu tak punya. Dia belajar lebih lama dari saya. Saya pensiun ngajar di kelas. Dia pensiun belajar lagi. Berarti jadi nakodanya lama dia. Hanya perkara SHMC. Akhirnya nelpon saya ngomong sama manajer Pertamina di klub, ya udah dikasih aja, nggak usah training. Jadi dia masuk, Priok datang langsung ke diklat, langsung dibuatkan SHMC, tidak usah kursus, karena hanya dia sendiri. Masuk lagi Singapura dengan dikasih 7 SHMC sudah nggak ada masalah. Ya ini yang sifatnya kalau kebetulan nggak ditanya ya untung Anda. Orang itu tahu bahwa Anda ANT 1 sudah diajar SHMC. Tapi kalau dipukul rata seperti Master Panama, ya harus punya SHMC khusus sertifikat. Kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan Anda nanti semua dapat. Ya. Biasanya kan kalau orang yang khusus umum itu yang mengambil sertifikat SHMC itu, biasanya kalau yang mengambil sertifikat SHMC itu berapa lama biasanya kalau umumnya? 3 hari.
3 hari ya. Ya. Kalau di mana di Pertamina 3 hari. Itu kan di sini sudah ini bisa diajukan di sini kan karena kita Iya. sudah Di sini bisa. Iya. Saya sudah ngajar Senat Bogasari ada 15 orang training di sini SMC. Makanya Anda yang tamatan dari sini ya nggak usah balik lagi ke sini, ngapain? Hanya satu ini sudah masuk SMC, hanya sertifikatnya aja belum dikasih. Saya sudah ngomong sama yang berkuasa di sini lah kira-kira gitu. Ya kalau Anda balik lagi ya training, padahal nggak perlu training. Oh yang saya ajar ya yang di internet itu, yang di e-learning itu. Saya mau ngomong apa lagi? Olah gerak ya itulah. Sandar kanan, sandar kiri, lepas, SPS, CBM, tandem, single point, semua itu yang ada di situ. Ya sudah ada semua. Dan anytime, setiap saat Anda bisa buat, bisa lihat balasan saya di YouTube. Dengan apa? Paspor, teknik anatomi dan operasional, ya kira-kira begitu. Barangkali ada yang dipertanyakan, silakan. Ada Kep pertanyaan Kep. Ya, Itu saya Kep. silakan. Itu kan di Indonesia, di perusahaan Indonesia ini kan kita tidak ada yang namanya exemption pilot Kep. Kenapa kalau di luar itu ada exemption pilot Kep, tapi kita bisa langsung jadi nakoda Kep? Mana? Di Indonesia ini Hah? tidak ada yang namanya exemption pilot atau sertifikat exemption pilot. Simpson Pilot Singapura. Seperti Singapura atau Malaysia Kep. Jadi maksud saya, kalau saya dapat sertifikat exemption pilot di Indonesia ini, jadi saya tidak perlu lagi pandu. Oh, nggak pakai pandu. Iya itu. Kenapa di Indonesia ini? Kalau soal pandu itu peraturan setempat. Peraturan setempat. Peraturan apa Kep? Ya. Kayak mengapa Anda harus pakai pandu itu peraturan setempat. Saya nggak bicara itulah. Iya, iya. Ya, walaupun punya SMC tidak SMC, ada hukum harus pakai pandu itu ada. Nah, maksud pertanyaan Ya kan? ini kan yang di Singapura ada namanya Simpson Pilot ya. Oh, SMC pilot. Tanpa pandu kita bisa juga. Ya. SHMC bukan SMC pilot, bukan. Beda gitu. Bukan, beda. SHMC itu yang pertama kali itu ya Sire itu, Peteng itu orang pertama itu. Bukan Assumption tidak pakai pilot, tidak. Ya, beda. Itu kalau pilot peraturan setempat. Ya Pak ya? berarti Oke. Yang lain ya. Saya lihat di website-nya BPDA ya sudah ada seat handling gitu. Apa ini sama atau beda gitu? Nah, persyaratan untuk mengikuti diklat, ya itulah. Ini maksudnya. 600 seat handling itu. Sudah ada Kan pelaksanaan. SHMC kan seat handling and manufaacturing. Ya. 600. Ini siapa yang buat itu? Ini BPDA ya. Saya buka di website BPDA. Ah iya iya. Ya, ya persyaratan. Ya. Harus di SHMC ya itu. Berapa hari? 3 hari kan? 16 jam. Siapa? 16 jam. Kalau sekarang udah 2 hari lah. Kalau enggak 2 hari. Saya dikasih 660 itu. Berapa? 660. Betul ya Pak? Jadi nanti Anda tidak usah kursus, bayar 600. Berapa? Ya, 660 itu. 660.000 aja. Karena kita udah ikut teorinya. Iya. saya rasa Prosedurnya itu. kita senat juga. Apa bisa ini? Memang begitu Pak. Langsung aja. Memang begitu. Nggak perlu lagi. Iya. Nggak perlu lagi kursus. Iya. Harusnya. Teorinya udah dapat. Karena orang Anda sudah belajar itu. Ya nanti paling yang ajar saya. Ngapain? Ya. Yang saya ajar ya itu juga. Rekomendasi aja. Iya. Makanya di apa yang sekarang di apa angkatan 2023 kita sebut sekolah gerak, disebut SHMC. Nah, sebut sekolah gerak biar orang jelas lah bahwa ASD 1 tamatan di sini sudah dikasih SHMC. Makanya judulnya sekarang SHMC.
Itu kemarin saya diminta. Ya, itu. Oke, barangkali yang lain tanya. Ya. 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 Kalau urusannya dengan sini Senat lah. Ya, panggil ini DPR adanya. Ya. Wakil. Ya. Pasti dikasih Pak Aldo. Ya. Dan ini saya kasih tunjuk. Ini. Judulnya SHMC, ya. Anunya itu SHMC, bukan apa? Bukan olah gerak lagi. Ini modul itu bahan ajar. Ini SHMC. Ini yang saya kasihkan di sini. Kemarin dimintai. Ini, ya, SHMC. Nah, ini modul itu bahan ajar. Bukunya. Ya, nah baru ini ya. Nah, kalau lewat jamnya kasih tahu ya. Jangan saya nanti dimarahi dosen berikutnya. Ini Pak, pertemuan ya. SHMC judulnya, ya, pertemuan 1. Nah, ini sekarang sudah saya ubah semua. Judulnya SHMC. Saya diminta untuk merubah itu. Ya, pertemuan. Sama dengan yang ada. Cuma kemarin ada judulnya olah gerak. Ini sekarang disuruh bahasa Inggris. SHMC ini kan ini. Ya, pertemuan pertama. Jadi judulnya Ship and Link Maneuvering Course SHMC. Ini karena untuk menunjukkan nanti apa namanya ANT 1 sudah diberikan. Ya, ini sama dengan yang olah gerak yang saya sampaikan kepada Anda itu. Semua sama. Ini sama. Ya, kira-kira begitu tadi. Jadi sekarang sudah dirubah namanya SHMC. Ya, Mau tanya ya. ini sertifikat SHMC ini apa untuk semua jenis kapal atau gimana atau DWT yang besar atau Gimana? sertifikat SHMC ini Ya. untuk semua jenis kapal atau untuk kapal tertentu nih? Ya, mestinya untuk semua kapal. Tetapi yang pertama kali menanyakan adalah kapal tanker. Karena ada penting dari OSIP, Oil Company International dan Forum itu. Kalau SSCW belum nanya. Iya, SSCW ya yang diajarkan olah gerak di ANT 1 itulah SHMC. Tapi maunya dia sertifikat ANT 1 SHMC bisa-bisa. Tapi kalau ANT 1 itu sudah masuk pelajaran olah gerak kan? Sudah harus nih. Nah, dia maunya sertifikatnya bisa-bisa sendiri. Jadi di samping ANT Master, ANT 1 punya SHMC itu belum berlaku untuk IMO yang antar negara, ya kan? Ini hanya untuk organisasi perminyakan khususnya. Ya, kalau Pertamina sudah duluan Pertamina. Berarti tipe kapal Iya. itu aja yang Iya. dikategorikan. Ya, yang dulu. Kalau yang umum belum. Kalau Bapak di kapal kargo mungkin nggak musik dengan itu. Tapi siapa tahu suatu saat semua begitu. Karena saya sudah ngajar 15 orang dari Bogasari ke sini SHMC. Bogasari. Ya. Berarti dia memprediksi ke depan kan. Jangan sampai nanti di luar negeri dia kaptennya kena audit
nggak punya SMC, kapal nggak bisa operasi. Nah itu tugas saya. Ya Pak ya? Oke ya? Ya. Oke, yang lain barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya. Sekretaris. Jadi sekarang yang ANT 1 tahun ini di sini namanya kalau Anda masalah gratis. Ya, cuma ini saya ulangi sekali lagi, tolong dibuka lagi. Yang merasa belum buka, belum lengkap, tolong dibuka e-learning saya. Jangan jadi temuan nanti. Karena temuan Anda sudah keluar dari sini suruh balik lagi ini kan buang-buang energi. Kira-kira gitu. Lebih baik sekarang buka aja. Buka aja. Kan suara saya sudah ada. Kira-kira gitu. Ya?